Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu lagi di dalam pemahaman Alkitab yang masih dilakukan secara online. Tapi apapun medianya, mari kita terus pelihara semangat untuk belajar tentang firman Tuhan dan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Bapak Ibu, sebelum kita mulai PA kita, mari kita menyerahkan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Sang Pemelihara kehidupan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada di dalam hari-hari kami, yang memampukan kami untuk kembali menapaki hari-hari yang baru. Terima kasih untuk berbagai peristiwa yang boleh kami saksikan di dalam kehidupan ini. Kami rindu, kami dapat belajar banyak dari berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau memperlengkapi diri kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merefleksikannya, dan biarlah hikmat Tuhan menuntun kami untuk kami mampu mengerti serta mengaplikasikannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita masih di dalam topik tentang kebenaran, karena memang 2 atau 3 minggu belakangan ini kita membahas itu karena perikop yang kita baca memang berkelanjutan dari Matius. Nah, hari ini sepertinya menjadi subtopik terakhir yang kita bahas tentang kebenaran. Dan saya tidak mengambil lagi dari Matius, tetapi dari Roma 7 ayat 15 sampai 25. Memang waktu hari Minggu kita bicara dari Matius. Namun saat ini kita mau coba mendalami bagaimana Roma juga berkata tentang kebenaran. Saya mau membuka dengan sebuah teori dari seorang ahli ilmu sosial namanya John Elster. Jadi John Elster ini bicara tentang bagaimana sih manusia itu sebenarnya punya kecenderungan untuk mencari pembenaran ketika dia gagal melakukan sesuatu atau ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu. Dia menggambarkan seekor serigala yang mau ngambil buah anggur di atas pohon. Kemudian serigala ini berasumsi bahwa anggur itu sangat manis, anggur itu sangat segar, anggur itu sangat menarik karena memang pohonnya bagus, tempatnya pas. Jadi pasti buahnya juga hasilnya baik gitu. Tapi ternyata dari usahanya si serigala ini untuk mengambil anggur, dia tidak berhasil. Sehingga dia putus asa, lalu dia kecewa, dia meninggalkan pohon itu. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, kayaknya pohon tadi itu tidak sebagus yang saya lihat. Kayaknya buah anggur itu juga tidak semanis yang saya pikirkan sebelumnya. Itu pasti asam tuh, gitu. Itu pasti juga tidak begitu segar. Jadi di sini ada perubahan. Yang tadinya dia berasumsi bahwa itu manis, itu segar, berdasarkan memang realita yang terjadi, itu pohon yang baik. Tetapi ketika dia sudah gagal untuk mencapai apa yang dia mau, kemudian dia beralih merasa bahwa apa yang dia lihat tidak seindah sebelumnya. Jadi sebenarnya John Elster ini mau bicara tentang manusia yang selalu mencari-cari pembenaran atas apa yang tidak bisa ia lakukan, atas apa yang tidak bisa ia capai. Oleh karena itu di dalam kehidupan beriman ini juga menjadi realitas. Karena ketika ada sesuatu yang dikerjakan dan itu salah, maka biasanya manusia ini akan membenarkan dirinya dengan mengatakan, oke, saya manusia,
Saya bisa melakukan kesalahan, saya rentan untuk jatuh di dalam dosa. Saya bisa saja hilaf misalnya. Dan itu menjadi seolah-olah wajar karena kita terbatas. Padahal sebenarnya keterbatasan kita, kerapuhan kita sebagai manusia itu tidak boleh menjadikan kita bisa melenggang di dalam dosa. Ini yang mau Paulus angkat di dalam Roma 7. Dia menunjukkan betapa dia rapuh, betapa dia tidak bisa hidup jauh dari dosa, tetapi dia tidak mau berhenti di situ. Dia mencari Allah untuk bisa bersama-sama dia, menguatkan dia. Dia mau mencari Allah untuk menolong dia, untuk bisa terus konsisten hidup di dalam kebenaran Allah. Roma 7 ini terdiri dari 2 bagian. Jadi kalau kita lihat ayat 1 sampai 12, ini nuansanya pasti berbeda dari ayat 13 sampai 25. Ayat 1 sampai 12 ini bicara tentang arti hukum Taurat. Jadi bagaimana hukum ini harusnya diposisikan, kemudian dia harus ditaati dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari ayat 13 sampai 25, maka di situ akan ada gambaran bagaimana manusia bersih tegang, manusia itu bergumul hebat ketika dia harus mentaati hukum-hukum Allah dan harus menghadapi sisi keberdosaannya. Dalam perikop ini, dalam pasal 7 ini ada 2 kata yang selalu diulang, yaitu kehendak dan perbuatan. Intermezzo sedikit, kalau misalnya kita melihat perikop-perikop atau Bapak Ibu sedang mencoba memahami, membaca Alkitab, kemudian ketemu dengan perikop yang di dalamnya itu punya kata-kata yang diulang-ulang terus, maka itulah pesan utamanya. Contoh misalnya ketika Yesus berkata kepada Petrus, apa kamu mengasihiku? Kamu mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu kan diulang kata mengasihi. Nah, pesan utama dari perikop itu adalah tentang mengasihi. Dan hari ini kita menemukan kata berulang juga pada perikop kita, yaitu kehendak dan perbuatan. Oleh karena itu kita perlu melihat lebih jauh apa yang dimaksud kehendak dan apa yang dimaksud perbuatan di dalam perikop kita. Kalau saya merujuk pada bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata kehendak yang dipakai itu menggunakan istilah telo. Jadi telo ini adalah sesuatu yang ideal menurut Allah. Jadi rujukannya jelas, Allah. Ideal menurut Allah, bukan menurut saya, bukan menurut Paulus, bukan menurut siapa, tetapi menurut Allah. Dan Paulus menggambarkan dirinya sebagai orang yang sangat mendambakan kehendak Allah itu. Dia orang yang rindu sekali untuk bisa mengerjakan apa yang ideal menurut Allah tadi. Jadi ketika Allah menghendaki, misalnya mengasihi itu adalah sesuatu yang ideal yang harus kita lakukan, maka Paulus sangat ingin mengasihi, sangat ingin memenuhi apa yang ideal menurut Allah itu. Tetapi persoalannya adalah Paulus mengakui apa yang dirindukannya, apa yang didambakannya ini tidak menjamin bahwa dirinya berhasil melakukan itu. Jadi orang yang mendambakan, orang yang merindukan untuk bisa berjalan dalam ketetapan Allah itu sepertinya tidak selalu berhasil untuk terus berjalan di dalam ketetapan Allah. Sekalipun kerinduannya itu ada juga di dalam dirinya, menjadi sisi juga di dalam dirinya. Karena apa? Karena ada sisi yang lain, yaitu Paulus menggambarkan dengan perbuatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, perbuatan ini kan bisa diartikan luas. Perbuatan yang seperti apa, perbuatan yang dilakukan oleh siapa. Tapi kalau kita lihat di dalam, lagi-lagi di dalam bahasa aslinya, kata perbuatan ini memakai istilah katergazomai. Nah, katergazomai ini lebih spesifik, menjelaskan tentang perbuatan yang negatif.
perbuatan yang dilakukan, dan itu bertentangan dengan apa yang ideal menurut Allah. Jadi di sini kita udah bisa menangkap ya bahwa Paulus ini sebenarnya mau mengangkat sisi manusiawi kita yang cenderung tidak konsisten dalam menjalankan kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bilang, yang aku benci itulah yang aku perbuat, dosa di dalam akulah yang memperbuatnya, yang jahat ada padaku, aku manusia celaka. Dan dia tidak malu untuk mengungkapkan itu, karena menurut Paulus awal atau pintu bagi seseorang bisa hidup di dalam anugerah Allah, bisa hidup di dalam kehendak Allah, itu adalah dengan mengakui keterbatasan kita, mengakui bahwa kita pribadi yang tidak luput dari kesalahan. Nah, perbedaannya di sini, Paulus menegaskan harus mengakui keterbatasan dan kelemahan kita, tetapi dia tidak berhenti di situ. Orang yang membenarkan diri, dia akan berhenti di situ. Ketika Paulus bilang saya orang yang berdosa, maka dia melakukan sesuatu setelahnya. Oke, saya terbatas, saya berdosa, tetapi saya mau membuka diri untuk Allah menolong saya, memampukan saya untuk bisa melakukan apa yang benar, melakukan kehendak Allah. Jadi akhirnya ini balik lagi ke relasi sih, relasi dengan Allah yang begitu penting untuk dihidupi. Karena ketika kita tidak menjalin relasi dengan Allah secara intim, tidak dihidupi, maka kita akan sulit sampai pada titik ini. Sulit untuk bisa membuka diri, mengakui keterbatasan, dan mengundang Allah juga untuk bersama-sama dengan kita, memperlengkapi kita untuk bisa melakukan apa yang benar. Ketika manusia tahu apa isi Alkitab, apa hukum Taurat, dan dia tidak menjalin relasi dengan Allah untuk bisa melakukan itu, maka dia akan jatuh pada perasaannya superior, kesombongan, karena merasa bahwa dia bisa melakukan kehendak Allah, bisa taat pada hukum-hukum Allah, itu karena dia mampu, karena dia hebat, karena dia lebih benar dari yang lain. Tetapi ketika kita lihat Paulus, dia mengakui kelemahan dan keterbatasannya dalam menjalani kehendak Allah, maka dia akan merasa bahwa dia bisa melakukan panggilannya sebagai rasul karena Allah memampukan dia. Dia bisa berjalan di dalam kebenaran Allah, maka itu adalah karya Roh Kudus yang memampukan dia, bukan karena dia adalah orang yang hebat dan mampu melakukan apa yang benar. Pada dasarnya, sekalipun kita dalam usaha untuk melakukan apa yang benar, kita tidak akan lepas dari pertolongan Allah. Aku baik, aku taat, aku benar, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Itu semua karena pertolongan Allah. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak tentang bagaimana menyampaikan kebenaran, bagaimana kita bisa menjadi sama-sama benar, hari ini kita mau berefleksi juga bahwa dalam proses menyatakan kebenaran dan mengerjakan kebenaran itu, kita gak boleh lupa bahwa bukan karena kita yang taat, karena kekuatan kita untuk bersikap baik, untuk bersikap benar, tetapi karena Allah memampukan kita. Dan Allah memampukan kita itu juga merupakan bagian dari kita yang mau membuka diri kita untuk merespon Allah. Jadi banyak ya keterlibatan kita, gak cuma membaca Alkitab lalu melakukan sesuatu tanpa dilandasi dari hati yang sungguh-sungguh untuk
diberikan kepada Allah, hati yang sungguh-sungguh tertuju dan terpaut kepada Allah. Makanya kalau kita buka pasal 8, Roma 8, kita juga akan melihat lebih jelas bahwa kebaikan, kekudusan, kebenaran itu hanya akan terwujud karena Roh Allah yang menuntun kita untuk melakukan itu. Bapak Ibu, di dalam ibadah minggu kemarin kita juga sama-sama mengingat bahwa dalam diri kita ini ada pertentangan, ada yang ditentang, ada yang menentang, dan pergumulan itu terus kita rasakan karena natur manusia kita tetap hidup, tetap ada. Makanya dalam mengusahakan kebenaran kita juga pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan di depannya. Bukan cuma tentang orang lain, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Makanya karena ini sebagai penutup dalam rangkaian kita bicara tentang kebenaran, satu hal yang perlu menjadi dasar bagi kita untuk berjuang di dalam menyatakan kebenaran Allah adalah menghidupi relasi dengan Allah itu sendiri. Karena tidak bisa terjadi keterbukaan, tidak bisa terjadi penyerahan diri, tidak bisa timbul cinta ketika kita enggan untuk berelasi. Berelasi dengan Allah bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit. Akan menjadi sulit ketika kita menjadikan Allah itu bukan sesuatu yang dekat, tapi Allah menjadi Allah yang jauh, Allah yang sulit ditemui. Tapi kalau kita merasa bahwa Allah adalah Allah yang dekat dengan kita, maka berelasi dengan Allah sesungguhnya bukan hal yang sulit. Tinggal mau atau tidak mau. Ketika relasi itu terjadi, maka kita akan lebih mudah untuk memfilter, untuk melihat apa yang harus saya kerjakan dan apa yang tidak perlu saya kerjakan. Sekalipun pertentangan itu terus ada di dalam diri kita, tetapi kita bisa dengan konsisten berjuang untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Selamat menjadi pejuang-pejuang kebenaran Allah di dalam kehidupan ini. Teruslah menyerahkan diri kepada Dia, teruslah berada di dalam pengakuan bahwa kita terbatas dan kita membutuhkan Allah untuk bisa menjadi sama-sama benar dengan sesama. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk sekali lagi kesempatan bagi kami dapat bersama belajar memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menuntun kami. Biarlah apa yang menjadi proses kami malam ini dapat kami maknai, dapat kami refleksikan, dapat menjadi evaluasi bagi diri kami untuk berjalan di dalam ketetapan Tuhan, untuk dapat menyambut hari-hari ke depan terus bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat terus berjuang memilih apa yang benar. Tuhan memberikan kami hikmat untuk dapat menyaring berbagai hal yang perlu kami lakukan dan tidak perlu kami lakukan terkait dengan panggilan kami untuk menyatakan kebenaran Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami. Amin. Bapak Ibu, PA kita telah selesai pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaannya terus belajar, dan saya sangat membuka diri untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, mau berdiskusi tentang tema dan materi pada malam hari ini. Kiranya kita juga bisa sama-sama belajar untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.